Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Pak Guru. Mudah-mudahan semua anak-anak Pak Guru beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran PAI pada hari ini dengan sungguh-sungguh agar telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga keluarga ataupun teman dan kerabat lainnya. Sebelum kita melanjutkan materi yang tertunda pada minggu lalu, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam menerima ilmu yang disampaikan. Mari sama-sama kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula, amin. Anak-anak Pak Guru yang solih dan solihah, yang semangat dalam belajar pada hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sukses, Allahu Akbar. Doa kita, harapan kita, dan semangat kita mudah-mudahan menjadi wujud kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada yang muakkad, ada yang goir muakkad, ada yang dilakukan sebelum sholat fardu, dan ada yang dilakukan setelah sholat fardu, atau yang dinamakan dengan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Baik anak-anak Pak Guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada materi kali ini kita akan belajar atau mengetahui apa hikmah kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Tentu sholat ini menjadi amalan yang pokok bagi kita semua, ya, terutama sholat fardu. Dan untuk menambal kekurangan-kekurangan pada sholat fardu, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Orang yang biasa melaksanakan sholat sunnah rawatib akan mendapatkan beberapa hikmah atau keutamaan. Hikmah atau keutamaan sholat rawatib diantaranya: 1. Terhindar dari siksa api neraka. Orang yang terbiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib akan terhindar dari siksa api neraka. Ini didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima oleh Ummu Habibah. Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah sholat zuhur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan api neraka baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi yang pertama, hikmah daripada sholat sunnah rawatib itu adalah terbebas dari api neraka. Yang kedua, orang yang biasa melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun didasarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu
berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum sholat asar. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, hikmah yang ketiga adalah jika sholat sunnahnya ini dikerjakan di rumah, bahkan sebaik-baik pekerjaan sholat sunnah itu di rumah, ya, sebaiknya di rumah. Tapi dikerjakan di masjid pun tidak apa-apa. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah di rumah, maka dia dan penghuni rumahnya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini pun dilandaskan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul rajuli fi baitihi tatawu'an nurun faman syaa nawara baitahu, rawahu Ahmad. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat sunnah seseorang yang dilakukan di rumahnya merupakan cahaya. Maka barang siapa yang menghendaki cahaya tersebut, sinarilah rumahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, itu diantara fadilah atau keutamaan hikmah bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib. 1. Terhindar dari api neraka. Yang kedua, senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, akan mendapatkan keberkahan untuk dirinya dan penghuni rumahnya. Tata cara sholat sunnah rawatib. Tata cara sholat sunnah rawatib secara umum, cara melaksanakannya sama halnya dengan sholat fardu. Yang membedakan adalah hanya pada lafal niatnya, ya, sunnatan, ya, bukan fardhu lillahi ta'ala, tapi sunnatan lillahi ta'ala. Sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh anak-anak Pak Guru sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib? Yang pertama, 1, niat menurut macam atau jenis salat sunnahnya, ya. Kalau niat sholat sunnah duhur, ya berarti sunnatul duhri. Niat sholat sunat asar, sunnatul asar, ya. Termasuk qobliyatan atau ba'diyatan jika dilaksanakan sebelum atau setelah sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah ini tidak diawali dengan azan dan iqomah. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib ini dilakukan sendiri atau munfarid. Yang keempat, sholat sunnah ini bacaannya tidak dinyaringkan atau tidak dikeraskan. Yang kelima, tiap-tiap 2 rakaat 1 kali salam. Dan yang keenam adalah diutamakan tempat mengerjakannya bergeser atau pindah-pindah. Ketika selesai 2 rakaat pindah, selesai 2 rakaat pindah. Itulah yang perlu dihatipkan dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib. Adapun pengerjaannya secara umum sama seperti melaksanakan sholat fardu. Dari mulai berdiri menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, baca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat atau ayat dari Al-Quran, kemudian takbir untuk melaksanakan ruku dan membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, kemudian takbir dan i'tidal, kemudian sujud, kemudian membaca doa di antara duduk 2 sujud, kemudian takbir lagi dan sujud yang kedua, kemudian bangkit dari sujud untuk rakaat kedua, membaca Fatihah kembali, membaca surat atau ayat, kemudian ruku dan i'tidal, kemudian takbir lagi untuk melaksanakan ruku dan duduk antara 2 ruku, kemudian i'tidal, dan kemudian membaca takbir lagi, bangkit dari sujud, kemudian membaca
tasyahud akhir dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca doa setelah tasyahud, yaitu biasanya doa fitnah dajjal dan mengucapkan salam. Itulah rangkaian sholat sunnah rawatib. Demikian anak-anak Pak Guru pembelajaran pada kali ini. Nah, selanjutnya untuk lebih memantapkan lagi, ada beberapa pertanyaan dalam bentuk kuis teka-teki silang. Silahkan untuk diisi di halaman 10 dan 11 ya. Yang bagian 1 dan bagian 2 menyusun lafaz niat sholat sunnah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.